Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arnasi dari TPPL 2A Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar sebuah gambar di AutoCAD, di mana gambarnya itu telah ditentukan, yaitu ini gambar pertama dan ini gambar kedua. Gambar pertama merupakan gambar yang akan dibuat di AutoCAD 2 dimensi. Sedangkan gambar kedua yaitu gambar yang akan dibuat di AutoCAD 3 dimensi. Nah, berikut penjelasan cara menggambar di AutoCAD. Yang pertama, jika tampilan kerjanya yaitu AutoCAD 3 dimensi, maka kita harus merubah tampilan kerjanya menjadi AutoCAD 2 dimensi, yaitu pada menu Workspace Switching. Nah, di sini kita akan memilih Drafting and Annotation. Nah, setelah muncul tampilan 2 dimensi pada lembar kerja AutoCAD, kita akan memulai menggambar gambar pertama. Sebelumnya, kita harus mengatur limits terlebih dahulu. Kita ketikkan keywordnya itu lim. Nah, enter. Limitsnya yaitu 0,0, enter. 100, 100, enter. Selanjutnya, kita akan ke menu Zoom All. Nah, setelah ini baru kita akan memulai menggambar. Nah, langkah pertama untuk menggambar ini adalah dengan membuat beberapa garis bantu. Garis pertama yaitu garis vertikal dengan panjang 65 dan yang kedua yaitu garis horizontal dengan panjang 110. Nah, yang pertama kita akan membuat garis dengan panjang 65. Kita akan ke line, lalu hidupkan Auto Mode, klik di sembarang tempat, klik tarik ke bawah dengan panjang 65, enter. Nah, lalu kita akan membuat garis dengan panjang 110, tetapi garis yang panjangnya 65 itu berada di tengah antara garis yang panjangnya 110. Berarti kita akan membuat panjang garis 55 ke kiri dan 55 ke kanan. 55, enter, enter 2 kali. Lalu buat garis lagi. Biar garisnya lurus, kita harus menempatkan kursor sebagai titik pertama di pertemuan antara dua garis yang membentuk segi 4 berwarna hijau. Lalu tarik ke kiri 55, enter. Nah, setelah ini kita akan membuat lingkaran di ujung garis batu. Lingkaran pertama memiliki radius 10. Lingkaran kedua
memiliki radius 15. Nah, kita akan membuat dua lingkaran di setiap ujung garis horizontal. Nah, cara membuat lingkaran yaitu kita ke circle, lalu send radius. Letakkan di ujung persis pada garis. Nah, ketikkan 10. Enter, lalu 15. Enter. Nah, sekarang giliran membuat lingkaran di salah satu ujung yang lain. 10. Enter. 15. Enter. Nah, jika kita ingin membatalkan perintah, misal seperti perintah pen, seperti ini. Nah, jika kita akan membatalkannya, kita tidak bisa mengklik pen lagi. Nah, tapi kita harus mengklik escape pada keyboard. Nah, seperti ini. Nah, maka perintahnya batal. Selanjutnya, kita akan membuat garis lengkung. Nah, garis lengkung ini merupakan bagian dari lingkaran yang memiliki radius 100. Nah, bagaimana cara membuat garis lengkung ini? Caranya adalah dengan menggunakan tantan radius. Nah, klik ujung pada benda pertama, lalu klik ujung pada benda kedua, ketikkan 100, lalu enter, jadi. Nah, tapi sebelumnya kita harus menghapus bagian yang tidak diperlukan, yaitu bagian yang besar ini dan bagian ini. Caranya adalah dengan cara trim. Klik trim, enter, lalu tempelkan pada bagian yang akan kita hapus, klik hilang. Untuk membatalkan perintahnya, kita harus mengklik escape. Nah, selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang ketiga. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara membuat garis bantu vertikal. Kita buat dua garis bantu vertikal agar supaya memindahkan dari kopian gambar lingkaran ini ke sini lebih mudah, yaitu dengan membuat garis bantu. Nah, line, klik pada ujung, tarik ke bawah, panjangnya terserah, enter. Lalu ke line lagi, tempatkan di tengah persis, tarik ke bawah, enter. Nah, kita akan mengcopy, klik copy, klik benda pertama, klik yang kedua, enter, klik pada ujung perpotongan, tarik. Nah, kita cari perpotongan lagi, klik, enter. Jadi, nah, kita membuang garis yang sudah tidak diperlukan lagi. Klik garis, delete, hilang. Selanjutnya, kita akan fokus pada pembuatan lingkaran bagian atas, yaitu pembuatan yang ini.
Lingkaran ini terdiri dari dua lingkaran, lingkaran kecil dan lingkaran besar. Lingkaran kecil memiliki radius 20, lingkaran besar memiliki radius 31. Klik pada bagian ujung, klik angka 20, enter. Nah, klik 31, enter. Nah, dari gambar ini didapatkan juga 6 lingkaran kecil di antara lingkaran besar. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yaitu yang pertama, kita harus membuat satu lingkaran kecil dan lingkaran agak besar di garis lingkaran yang memiliki radius 31 dengan menggunakan garis bantu ke samping. Pertama-tama, buatlah garis bantu. Enter. Lalu, tepat pada perpotongan lingkaran besar, dengan garis bantu, kita buat lingkaran dengan radius 4. Enter. Lalu, buat lingkaran dengan radius 8. Enter. Nah, karena garis bantu sudah tidak diperlukan, maka kita akan membuangnya. Klik delete. Nah, selanjutnya kita akan membuang bagian dalam lingkaran yang radius 8 dengan cara trim, enter, klik bagian yang akan kita buang, escape. Nah, untuk menggandakan lingkaran jari-jari 4 dan jari-jari 8 atau radius 4 dan radius 8, yaitu kita menggunakan polar ray. Nah, klik polar ray, klik benda pertama, klik yang kedua, enter, lalu tepatkan di tengah-tengah. Nah, jadi. Nah, setelah jadi seperti ini, kita harus menghapus bagian yang tidak diperlukan. Seperti ini. Kita akan hapus dengan menggunakan trim. Trim, enter, lalu hapus bagian yang tidak diinginkan. Semuanya sampai selesai agar supaya sesuai dengan gambar yang kita harapkan. Jika terjadi seperti saya barusan, maka kalian bisa klik escape, lalu trim kembali, enter. Nah, escape. Selesai. Selanjutnya, kita membuat garis dan lengkungan dengan radius 18. Caranya, membuat line dengan panjang sembarang asal tidak menyentuh bagian lingkaran bawah, enter. Lalu, kita menggunakan trim, klik garis, radius, klikkan 18, enter. Nah, klik bagian bawah. Jadi, nah bagian yang satunya kita lakukan hal yang sama. Buat garis, sembarang, enter, pilih, klik garis, klik radius, 18, enter, dan jadi. Nah, kita akan membuang garis bantu
vertikal, dan horizontal dengan cara klik, garis, delete. Klik garis, delete, klik garis, klik garis, delete. Dan gambar di AutoCAD 2 dimensi telah selesai. Nah, sekarang bagaimana cara menyimpannya? Yaitu pada menu Save, lalu kita pilih Save. Bisa kita pilih mau menyimpan di mana. Nah, setelah itu kita klik Save. Setelah itu, kita bisa menutup tampilan AutoCAD atau bisa melanjutkan menggambar yang lain. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.